Hai sob, selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Selamat menonton and enjoy. Jorge Martin ngamuk berat usai MotoGP Qatar 2023, ada sabotase. Respons menohok Bagnaia soal alasan ban Martin di MotoGP Qatar. Hasil MotoGP Qatar 2023, Francisco Bagnaia start seperti roket, Jorge Martin malah terpeleset. Pembalap tim Pramac Racing, Jorge Martin, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai finish ke-10 pada balapan MotoGP Qatar 2023. Hasil MotoGP Qatar 2023 membuat Jorge Martin kini tertinggal 21 poin dari Pecco Bagnaia, dan membuat peluangnya menjadi juara semakin tipis. Jorge Martin mengaku ada yang aneh dari ban Michelin motornya yang dialami sejak awal balapan MotoGP Qatar 2023. Martin tidak secara langsung menyebut ada sabotase, namun jelas bahwa ia curiga dan mengisyaratkan demikian. Hari ini sangat sulit. Aku tak tahu apa yang terjadi, jujur saja. Kupikir saat start jelas, hanya aku yang terpeleset saat start, kata sang rider, dilansir Gridotto.com dari motosan.es. Ini sesuatu yang tak biasa terjadi di trek bersih atau ban baru. Tak pernah terjadi dan kini terjadi padaku, tegas pembalap bernomor 89 ini. Tak hanya soal terpeleset saat start, Martin bahkan mengaku kecepatannya selama balapan juga terlihat aneh. Aku mencoba memperbaiki beberapa posisi, tapi aku bahkan tak bisa mengimbangi rekanku. Ia membuat kesalahan dan aku bisa menyalip, tapi aku selalu lambat di setiap tikungan, tak bisa melaju, tegasnya. Aku harus bersabar untuk segera mengakhiri balapan, yang mana itu sulit dengan kondisi kami ini. Kuharap tak terjadi lagi, ungkap Martinator. Martin merasa ia terlihat seperti orang yang lupa caranya balapan, bahkan sampai menertawakan motornya sendiri. Ia merasa tak adil kejuaraan ditentukan dengan cara seperti itu, yakni dengan mendapat ban yang buruk. Tidak ada masalah saat warm up, tapi dari start. Hasilnya jadi indikasinya. Jika bannya meleset maka treknya kotor atau bannya sudah terpakai, lanjut rekan setim Johan Zarco ini. Bannya baru dan treknya bersih seperti saat start itu, dan hanya aku dari 3 kategori yang terpeleset, imbuhnya. Martin pun tak menahan dirinya untuk menyalahkan Michelin sebagai pihak paling bertanggung jawab atas hasil yang didapatkannya di sirkuit Lusail. Aku tak tahu harus berharap apa ke Michelin. Kami menunggu mereka menganalisis ban dan kami akan bertemu untuk melihat apa yang terjadi, sambungnya. Tapi aku tak merasa mereka mengalahkanku di trek. Mereka mengalahkanku di luar trek. Jika aku kalah dengan kepala ke kepala, aku tak semarah ini, tuntas pembalap 26 tahun ini. Francisco Bagnaia memberi respons menohok setelah mendengar alasan Jorge Martin yang menyalahkan ban belakang Michelin usai balapan MotoGP Qatar 2023 di sirkuit Losail, Minggu, 19/11. Bagnaia sukses memperlebar jarak di puncak klasemen MotoGP 2023 setelah finish kedua di Qatar. Pecco untuk sementara unggul 21 poin atas Martin yang hanya mampu finish ke-10 di Losail. Setelah menang di sprint race MotoGP Qatar, Sabtu, 18/11, Martin menyalahkan ban belakang Michelin usai hanya bisa finish 10 pada balapan Grand Prix. Pembalap Pramac itu pun merasa pihak Michelin mencuri gelar juara dunia MotoGP 2023 darinya. Saya merasa mereka mencuri gelar dari saya. Sebelum balapan minggu ini saya yakin bisa jadi juara dunia. Namun, sekarang misi tersebut menjadi sangat sulit, kata Martin dikutip dari Speedweek. Anda lihat ketika start ban belakang saya berputar begitu liar. Itu sangat keras seperti batu. Terlihat seperti saya lupa bagaimana cara balapan malam. Tetapi biasanya Anda mengalami situasi tersebut ketika permukaan kotor dan ban sudah dipakai 30 lap, tetapi bukan itu masalahnya, kami ada di lokasi start. Dan bannya benar-benar baru. Sekarang Anda bisa menebak apa yang terjadi, kata Martin menambahkan. Merespons alasan Martin, Bagnaia mengatakan masalah ban bukan hal yang baru. Pecco menganggap Martin seharusnya sadar bahwa masalah ban bisa mengganggu jalannya balapan MotoGP kapanpun.
Bagnaia seakan tidak sepakat dengan tudingan Martin bahwa gelar juara dunia MotoGP 2023 ditentukan di luar trek. Sayangnya, terkadang kami harus menghadapi situasi seperti ini, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Kami harus memperbaiki masalah ban. Masalah ini muncul karena sepeda motor kita semakin cepat dan cepat. Bahkan masalah kecil di ban saja bisa memberi pengaruh besar, ucap Bagnaia dikutip dari GP1. Hal yang sama dialami Bagnaia ketika hanya mampu finish kelima pada balapan sprint race MotoGP Qatar 2023. Sejumlah pihak sempat menuding Bagnaia hanya mencari-cari alasan setelah Martin sempat memangkas jarak hingga hanya 7 poin di klasemen MotoGP. Pada Sabtu, sprint race, saya bukannya mencari alasan. Situasinya memang buruk, tapi saya tidak peduli dengan apa yang mereka bilang, yang penting adalah saya tampil cepat. Hanya sedikit orang yang menyebut saya hanya beralasan, ujar Bagnaia. Penampilan saya hari ini, saya harapkan terjadi di sprint race, tapi tidak terjadi. Pada akhirnya ada nasib baik, ada nasib buruk. Tapi kami selalu bisa mengatasi masalah itu. Seperti yang terjadi kepada Martin hari ini, kondisinya buruk, tapi hal itu bisa terjadi kepada Anda, kata Bagnaia. Dengan start yang berbeda 180 derajat, Francisco Bagnaia hampir menang di MotoGP Qatar 2023 sementara Jorge Martin malah finish jauh di belakang sang juara bertahan. Pole position MotoGP Qatar 2023, Minggu tanggal 19 November tahun 2023, di sirkuit Lusail, diambil oleh Luca Marini, Muni VR46. Namun, pusat perhatian akan tertuju kepada persaingan memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Juara bertahan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, semakin dipepet oleh Jorge Martin, Prima Pramac Racing. Bagnaia tinggal unggul 7 angka di puncak klasemen menyusul keberhasilan Martin memenangi sprint race MotoGP Qatar 2023 pada Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Di Lusail, Bagnaia menempati grid start di posisi keempat sedangkan Martin satu posisi di belakangnya. Balapan 22 lap dimulai, Bagnaia melejit dan langsung mengambil P1 di tikungan pertama sementara Martin malah mengalami start yang tidak mulus. Roda motornya terpeleset sehingga dia tersalip beberapa pembalap lain. Akibatnya, Martin tertahan di posisi ke-8 pada tikungan pertama sirkuit Lusail. Bagnaia memimpin di lap 2 diikuti Marini dan Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing. Martin naik ke P7 setelah rekan setimnya, Johan Zarco, melebar di lap 3. Jorge Martin kembali memperbaiki posisi di lap 5 di mana dia menyalip Marc Marquez Repsol Honda untuk menempati tempat ke-6. Namun, dia masih berjarak lebih dari 1 detik dari Luca Marini yang anjlok ke P5. Sementara itu, Francisco Bagnaia masih memimpin diikuti Di Giannantonio, Brad Binder Red Bull KTM, dan Alex Marquez Gresini Racing. Posisi di 6 besar belum berubah memasuki lap 8 dengan Bagnaia hanya unggul kurang dari setengah detik dari Di Giannantonio. Lap 9, jarak antara Marini dan Martin melebar menjadi lebih dari 2 detik sementara Bagnaia tinggal unggul seperempat detik atas Di Giannantonio. Martin malah mulai diancam Maverick Vinales Aprilia, yang naik ke P7 setelah menyusul Marc Marquez. Martinator mati-matian bertahan tetapi akhirnya tersalip Vinales pada lap 11. Marquez juga menyusul menyalip Martin yang jadi turun ke P8. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, ikut-ikutan mengganggu Martin memasuki putaran ke-12. Martin bisa mempertahankan diri dan berdua bersama Quartararo menyalip Marc Marquez. Namun, Martin kemudian tersalip oleh Quartararo sehingga dia tetap berada di P8. Pembalap Spanyol itu turun lagi ke P9 setelah disalip Jack Miller, Red Bull KTM. Di depan, Bagnaia terus dipepet oleh Di Giannantonio tetapi masih bisa bertahan. Sisa 7 lap, 3 posisi terdepan masih diisi Bagnaia Di Giannantonio Binder sementara Martin masih tertahan di P9. Rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, mengirim pukulan lanjutan buat Martin. Bastianini menyalip di lap 18 sehingga Martinator turun ke posisi ke-10. Di Giannantonio menyusul Bagnaia di lap 19. Bernafsu balas menyalip Di Giannantonio,
Bagnaia malah melebar memasuki lap 20 tetapi dia kembali ke lintasan tetap di posisi kedua. Di Gianantonio langsung unggul 2,8 detik di posisi terdepan. Balapan akhirnya selesai dengan kemenangan Fabio Di Gianantonio diikuti Francisco Bagnaia dan Luca Marini yang melengkapi podium. Di Gianantonio yang kemungkinan tidak akan tampil di MotoGP tahun depan meraih kemenangan pertamanya di kelas utama Grand Prix. Jorge Martin finish di posisi ke-10 sehingga jaraknya dari Bagnaia di klasemen melebar lagi menjadi 21 poin menuju seri terakhir di Valencia. Stay tune di channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita update terbaru MotoGP. Subscribe, komen, dan like jika kalian suka sama videonya. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting.